Apakah itu hidrogen? Hidrogen adalah unsur kimia yang paling ringan dan paling banyak di alam semesta. Biasanya, hidrogen berbentuk gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, dalam konteks apa kamu penasaran dengan hidrogen? Konteks bom hidrogen. Bom hidrogen adalah senjata nuklir yang sangat kuat. Bom ini menggunakan reaksi fusi nuklir untuk menghasilkan ledakan yang jauh lebih dahsyat daripada bom atom biasa. Reaksi fusi ini mirip dengan proses yang terjadi di dalam matahari. Mau tahu lebih detail tentang cara kerja bom hidrogen? Iya, fungsinya apa hidrogen di dalam nuklir itu? Dalam bom hidrogen, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar utama untuk reaksi fusi nuklir. Reaksi ini menghasilkan energi yang sangat besar, jauh lebih besar daripada reaksi fisi nuklir yang digunakan dalam bom atom biasa. Fungsi hidrogen sendiri itu untuk apa? Dalam bom hidrogen, hidrogen digunakan sebagai bahan bakar utama untuk reaksi fusi nuklir. Reaksi ini menghasilkan energi yang sangat besar, jauh lebih besar daripada reaksi fisi nuklir yang digunakan dalam bom atom biasa. Kalau nggak pakai hidrogen, Tanpa hidrogen, bom nuklir tidak akan sekuat bom hidrogen. Bom atom biasa menggunakan fisi nuklir, yaitu pemecahan atom, untuk menghasilkan ledakan. Ledakannya dahsyat, tapi tidak sedahsyat bom hidrogen yang menggunakan fusi nuklir, yaitu penggabungan atom. untuk sehari-hari, hidrogen itu untuk apa? Hidrogen punya banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hidrogen digunakan dalam industri makanan untuk membuat margarin dan mentega. Hidrogen juga digunakan dalam industri kimia untuk membuat amonia, yang merupakan bahan baku pupuk. Selain itu, hidrogen juga digunakan sebagai bahan bakar roket. Mau tahu lebih detail tentang salah satu kegunaan hidrogen? Iya, Oke, jadi kamu ingin tahu lebih banyak tentang kegunaan hidrogen dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hidrogen cair digunakan sebagai bahan bakar roket karena sangat efisien. Atau, hidrogen juga bisa digunakan sebagai bahan bakar mobil hidrogen yang ramah lingkungan. Mau bahas yang mana nih? mau bahas fungsi. Oke, jadi hidrogen punya banyak fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang paling menarik adalah sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Mobil hidrogen, misalnya, hanya mengeluarkan uap air, jadi nggak mencemari udara. Mau tahu lebih detail tentang mobil hidrogen? Hidrogen itu sendiri dapatnya dari mana? Hidrogen sebenarnya unsur yang paling banyak di alam semesta, tapi di bumi kita jarang nemuin hidrogen murni. Biasanya hidrogen terikat dengan unsur lain, misalnya dalam air H2O atau gas alam metana. Nah, untuk dapetin hidrogen murni, kita perlu proses khusus. Gimana? Mau tahu lebih detail soal prosesnya? Ya, Ada beberapa cara untuk mendapatkan hidrogen murni. Salah satu yang paling umum adalah elektrolisis air, yaitu memisahkan molekul air H2O menjadi hidrogen H2 dan oksigen O2 dengan bantuan listrik. Cara lainnya adalah dengan mereformasi gas alam, yaitu memisahkan hidrogen dari metana CH4. Mau tahu lebih detail soal salah satu cara ini? ya. Oke, jadi elektrolisis air itu proses yang cukup sederhana. Kita butuh air murni, sumber listrik, dan dua elektroda. Nah, saat listrik dialirkan ke air, molekul airnya akan pecah. Di salah satu elektroda, kita akan dapat gelembung hidrogen, dan di elektroda lainnya gelembung oksigen. Tinggal kita kumpulkan gas hidrogennya. Mau tahu lebih detail soal alat atau prosesnya? Alatnya. Alat elektrolisis air sederhana sebenarnya bisa dibuat sendiri di rumah. Kamu butuh wadah air, 2 pensil grafit sebagai elektroda, baterai 9 volt, dan kabel. Rangkaiannya mirip percobaan sains sederhana. Mau coba bikin alat elektrolisis sederhana? Ya, Oke, untuk bikin alat elektrolisis sederhana, siapkan dulu wadah air, 2 pensil grafit sebagai elektroda, baterai 9 volt, dan kabel. Rangkai pensil dan kabel ke baterai, lalu celupkan ujung pensil ke air.
nanti akan muncul gelembung di ujung pensil. Gelembung di kutub negatif baterai adalah hidrogen. Mau coba bikin alat elektrolisis sederhana? Kalau yang di negatif apa? Gelembung di kutub negatif baterai adalah gas hidrogen. Ingat, hidrogen itu ringan dan mudah terbakar, jadi hati-hati ya saat bereksperimen. Mau coba bikin alat elektrolisis sederhana? Berarti gelembungnya itu menghasilkan gas. Gelembung dari air biasa itu. Benar sekali. Gelembung itu adalah gas hidrogen dan oksigen hasil pemecahan molekul air. Hidrogen muncul di kutub negatif dan oksigen di kutub positif baterai. Mau coba bikin alat elektrolisis sederhana? Nanti nampungnya bagaimana ya? Nampung dari hasil gelembung hidrogennya. Nampung hidrogen dari elektrolisis air memang butuh wadah khusus. Biasanya pakai tabung reaksi yang terbalik dan diisi air. Ujung selang dari elektroda negatif dimasukkan ke dalam tabung itu. Gelembung hidrogen akan naik dan mendesak air keluar, sehingga hidrogen terkumpul di dalam tabung. Hidrogen tersebut bisa gampang terbakar ya. Betul sekali, hidrogen itu sangat mudah terbakar. Jadi hati-hati saat melakukan percobaan elektrolisis air, ya. Jauhkan dari api atau Berarti sumber panas pakai lain. pensil 2B itu bisa ya? Betul, pensil 2B bisa digunakan sebagai elektroda dalam elektrolisis air. Grafit dalam pensil 2B cukup baik menghantarkan listrik, sehingga proses elektrolisis tetap bisa terjadi. Terus berarti teori air bisa jadi bahan bakar itu memang nyata ya? Teori air sebagai bahan bakar memang nyata, tapi masih dalam tahap pengembangan. Elektrolisis air butuh banyak energi listrik, jadi kurang efisien untuk penggunaan massal. Para ilmuwan sedang mencari cara agar prosesnya lebih murah dan ramah lingkungan. Tapi kan harusnya bisa menghasilkan hidrogen ya? Betul, elektrolisis air memang menghasilkan hidrogen. Tapi, saat ini biaya produksi hidrogen dari air masih lebih mahal daripada dari gas alam. Para ilmuwan sedang mencari cara agar elektrolisis air bisa lebih efisien dan terjangkau. Tapi itu nanti kalau pakai pensil 2B, gelembungnya pasti bisa terbakar ya? Pasti bisa menghasilkan hidrogen ya? Betul sekali, elektrolisis air dengan pensil 2B pasti menghasilkan hidrogen. Tapi ingat, jumlah hidrogen yang dihasilkan mungkin tidak terlalu banyak. Mau coba bikin alat elektrolisis sederhana? Iya. Oke, semoga berhasil bereksperimen dengan elektrolisis airnya. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya, ya? Iya, terima kasih. Sama-sama. Semoga eksperimennya berhasil dan bermanfaat ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga harimu menyenangkan.